Halo semuanya, apa kabar? Aku ingat ya, kalau nggak salah aku pernah menjanjikan sesuatu hal tentang cara mengajarkan ChatGPT untuk, maaf, eh ah, cara belajar pakai ChatGPT kalau nggak salah ya. Aku minta maaf ya, itu bulan 4 nggak sih? Bulan April, bulan April atau bulan 3? Aku agak-agak lupa ya. Tapi jadi kita kita cara-cara belajarnya gimana sih Bang? Cara belajar itu simpel guys. Simpel gimana apa yang mau kita pelajari. Contoh ya, kalian mau belajar ajari aku IPA dong, misalkan gitu ya. Ajari aku IPA. Tentu IPA itu banyak, tentu aja gitu. Kenapa? Karena IPA itu ilmu utama, kan harus ingat pengetahuan itu dimulai dari ilmu utama terlebih dahulu, yaitu salah satunya adalah IPA. Nah, IPA ini karena dia itu adalah ilmu pusat, yaitu punya anak-anak, yaitu fisika, kimia, dan juga biologi. Tapi di tingkat kuliah itu nanti mungkin beda ya pemahamannya. Tapi kalau IPA untuk pemahaman itu emang ada tiga. Dijelasin nih, kalian baca nggak usah baca semuanya, kalian baca ini aja. Satu, dua, dan sama tiga kan. Oh, berarti ada tiga anak nih, gitu kan. Nah, terus dia tiba-tiba jelasin, oh apa itu gaya dan semacamnya. Nah, ini sebenarnya nggak usah dibaca, guys. Yang contoh-contoh ini nggak usah dibaca. Kenapa? Karena dia AI itu sifatnya itu biasanya melakukan rekonstruksi gitu. Dia itu mencoba merekonstruksi pengetahuan. Jadi biasanya hal-hal yang kayak gini itu cuma pemanis saja. Nah, pada intinya kamu pengen belajar apa? Dari IPA, SD, SMP, SMA. Tapi karena kita nggak tahu, kita bilang aja bedanya apa SD, ya SD, SMP, dan SMA. Mungkin kalian tanya, ini kok nggak ada tanda koma gitu? Nggak perlu, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita lanjut aja. Perbedaan tingkatnya. Nah, kalau misalkan muncul kayak gini, kalian fokus yang to the point SD, SMP, SMA. Ya kan? Terus jangan kalau kalian baca itu jangan baca semua. Mengenal fenomena alam di sekitar, mulai memahami penyebab dan hubungan antar konsep. Ini kan agak membingungkan ya. Agak membingungkan gitu loh. Mulai memahami penyebab dan hubungan antar konsep. Konsep apa, Bro? Ya kan? Terus materi lebih mendalam, lebih banyak rumus, analisis dan penjelasan ilmiah biasanya bisa menjadi fisika, kimia, dan biologi. Nah, artinya pembahasan dia yang ada tiba-tiba fisika, kimia, biologi itu maksudnya adalah SMA. Maupun saat SMP aku udah ada ya. Nah, tapi dalam hal ini dia tuh maksudnya adalah SMA. Kamu bisa membenarkan, oh aku SMP udah ada kok gitu kan. Boleh-boleh aja itu tergantung sama preference daripada sekolahnya ya. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Terus yang bagian contoh materi kalau misalnya kalian menurut kalian itu berguna dibaca aja nggak apa-apa. Contoh fenomena alamnya apa? Bagian tubuh manusia, tumbuhan, dan semacamnya. Oke. Mulai memahami penyebab dan hubungan antar konsep. Kita cek hukum gerak sama makhluk hidup. Lah, emang yang SD itu nggak hukum? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu, gitu kan. Terus, bagian SMA. SMA, dia bilang mendalami rumus dan semacamnya. Dicek gerak parabola, reaksi kimia, genetika, listrik, dinamis, termodinamika, evolusi. Di sini kalian akan nemu kontradiksi. Pasti. Ini bawah-bawah ini nggak usah dicek ya, soalnya dia itu pemanis saja. Kenapa kok ada kontradiksi, guys? Jadi, kalau kalian ingat, parabola itu udah diajari di SMP kelas 1. Jujuri udah diajari di SMP kelas 1. Yang kedua, yaitu adalah listrik dinamis. Itu udah diajarin di SMP juga. SMP kelas 1 sampai SMP kelas 2, kalau nggak salah ya. Bahkan, listrik AC/DC itu aku udah diajarin di SD, tapi nggak tahu ya yang sekarang ya. Terus evolusi itu udah diajarin di SD dan semacamnya. Bahkan tata surya kalau misalnya kalian lihat, tata surya ada di lingkup SD ya. Itu sebenarnya kan udah diajarin di SMA. Artinya, artinya apa yang dia jelasin di sini itu kurang akurat. Gitu, dia cuma menyederhanakan aja. Terus caranya gimana, Bang? Kalian harusnya jangan pernah tanya hal kayak gini. Gitu.
Pada akhirnya jangan pernah tanya hal-hal yang utama. Kalian harus apa? Kalian harus tanya bidangnya langsung. Contoh, rumus gravitasi gimana ya sih? Itu kayak apa? Kalian harus tanya ini. Nah, nanti dijelasin berapa benda di permukaan bumi, bla 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 gitu kan. Ada berat benda, massa benda, dan juga percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Atau persegi ya, ini harusnya. Ini persegi. Contoh sebuah tas bermassa 5 kg, 5 kg dikalikan 10, itu kan sama dengan 50 Newton. 10 ini dari mana? 10 ini dari pada gravitasi. Gitu. Jadi kekuatannya adalah 50 Newton. Nah, kalau kalian nggak tahu Newton, di sini kan ditulis ya Newton ya. Kalian boleh tanya, baru boleh tanya, Newton itu apa? Newton itu apa? Kayak gitu. Itu yang pertama, jangan ditanya dulu. Yang kedua, gaya gravitasi antar dua benda. Dia bilang nih, ada gaya gravitasi antar dua benda. F, yaitu gaya gravitasi Newton. Kita coba, di atas ada nggak? F, nggak ada. Adanya W, yaitu berat benda, dan 1 Newton. Terus dia bilang, G, M1, M2. Tadi ada G nggak? Ada. G-nya tapi G kecil. Iya, G-nya G kecil. Tapi ini G gede. Berarti artinya beda lagi. M1, M2 itu apa? Cek lagi di atas, ada nggak? Oh ada nih, massa benda. Berarti M1 itu massa benda pertama, M2 itu massa benda kedua. Nah, R2 ini apa? Ini hal baru kan? Ya kan? Cara belajarnya kayak gitu. Terus, keterangan M gaya gravitasi yaitu Newton, G itu konstanta gravitasi. Konstanta itu apa? Tanyakan. M1 dan M2 massa kedua benda. Benar, berarti M1 itu benda pertama, M2 itu benda kedua. Terus R itu jarak antara pusat kedua benda. Nah, pusat kedua benda ini maksudnya apa? Bingung kan? Kalian kan? Oh, fucking shit. Sorry, nggak boleh pakai kata kasar. Kalian bingung kan? Rumus ini menjelaskan mengapa bumi mengelilingi matahari, bulan, dan semacamnya. Nah, tapi di sini ada pertanyaan. Maksudnya konstanta itu apa? Dan jarak antara pusat kedua benda itu kayak apa? Misalnya kayak gitu ya, kalian tanya kayak gitu. Terus massa kedua benda dalam bentuk apa? Nah, ini kenapa penting guys? Karena kalian harus ingat, kita itu pakai perhitungan biasanya kilogram. Nah, di sini coba nih, dia masa ini yang kilogram ya. Tapi kalian ingat nggak? Massa itu nggak cuma kilogram, tapi ada ons dan juga ada, aku lupa namanya. Aku lupa yang di luar negeri, aku lupa namanya. Ons sama apa ya? Aku lupa namanya. Tapi kayaknya gitulah ya. Ini kan berbeda masa itu berbeda jenis. Pons ya, aku lupa namanya. Terus masa kedua benda itu bentuk apa? Kilogram atau apa? Kalau misalnya kalian bingung, tanya aja kilogram atau apa. Gitu kan. Tanya aja. Pertanyaan bagus. Ya kan, Newton itu apa? Itu satuan gaya. Kalau kilogram dipakai untuk mengukur massa, maka Newton dipakai untuk mengukur gaya. Paham nggak? Kalian nggak paham? Nah, kalau nggak kalian pahami, tanya lagi. Lah, emang gaya bisa dihitung? Dihitung. Bukannya dia nggak kelihatan ya? Tanya, misalkan kayak gitu ya. Soalnya kan kita nggak beneran nggak bisa melihat gaya itu kan. Wah, kita tolol-tololan aja deh anjay. Kita nggak bisa ngeliat, anggaplah kayak gitu. Nah, contohnya ini aja. 0,2 kg, maka berat apel di bumi itu 2 Newton. Berarti, bumi menarik apel itu dengan gaya 2 Newton. Misalnya kayak gitu. Nah, dia jelas ini. Newton itu dari Isaac Newton. Gitu. Kalian boleh tanya, Isaac Newton itu siapa? Newton siapa? Sebenarnya ini nggak terlalu berguna ya. Maksudnya, kalian hafal nama Isaac Newton sekalipun well, itu bagus untuk sejarah, tapi itu distraction biasanya.
Nah, konstanta itu apa? Konstanta dijawab nih adalah kan nilainya tetap tidak berubah-ubah. Contoh, dalam 7 hari, jumlah hari dalam seminggu itu 7. Jumlah sisi segitiga itu 3. Dalam rumus gravitasi, ada konstanta gravitasi yang ditulis yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Angka ini selalu sama dimanapun alam semesta itu berada. Nah, kalian tanya, anjay, itu dapat dari mana sih? Gitu kan. Nah, konstanta udah ada nih. Konstanta ini pakai angka perhitungan gravitasi sesuai dengan kenyataan. Ketiga, jarak antar pusat kedua benda itu seperti apa? Misalkan nih benda satu sama benda dua ya. Yang dihitung bukan jarak permukaannya, tetapi jarak titik tengah. Misal kayak bola gitu kan. Tolol, bukan aku yang harus jelasin. Misalnya bumi itu punya titik pusat di tengah bumi misalnya nih, ya kan. Nah, bulan dianggap punya titik pusat di tengah bulan. Maka R adalah jarak dari pusat bumi ke pusat bulan. Jadi ini jelasin nih, ini kan bumi, ini kan bulan. Ini Mars anjay. Ya, anggaplah ini blood moon mungkin. Jadi dia tuh dari pusat ke pusat gitu. Nah, ini jelasin nih. Ini bagusnya ChatGPT ada beginian ya. Bagusnya, lo lihat. Dia dari titik tengah, titik tengah. Bagus banget. Bagus, yes, of course. Kalau dua bola masing-masing berjari-jari 1 meter dan saling menempel, nah ini jelasin ini. Jarak pusat keduanya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 meter. Jelasin. Kalau misalkan bulan, ya kan, ke bumi, jaraknya, kalau misalkan dari bumi ke titik pusat, anggaplah kalau bumi dari bulan ya, langsung aja ya. Artinya, dia 2 meter. Kayaknya kayak gitu maksudnya dia. Terus masa kedua benda dipakai satuan apa? Ya, masa M1 dan M2 harus menggunakan kilogram. Contoh masa bumi dan semacamnya, maka ya ini jelasin ya. Ini berat-beratnya gitu kan. Jadi tergantung kalian. Kalau misalnya disuruh ke kilogram, semua gram itu dipukul ke kilogram. Semua ons atau pounds itu dipukul ke kilogram dan sebaliknya gitu aja. Tergantung sama standar berat. Kalau kalian nggak paham, kalian tanya aja nanti beratnya kayak apa gitu kan. Nah, kita tanya, itu dapat dari mana sih? Itu dapat dari mana sih? Itu aku tanya apa ya? Tolol ya. Si. Terus dari mana itu konstanta tadi belum selesai ya. Konstanta gitu kan. Ini dapat dari mana gitu kan. Konstanta kan tanya juga gitu kan. Nah, terus ada nggak yang mau ditanyain lagi? Nggak ada gitu kan. Oh ya ini misalnya nih, gimana kalau nilai tengah ternyata bukan bulat, cara nentunya gimana gitu kan. Gimana kalau misalkan bukan tengah gitu kan. Nah ini glazing ini ya, ini kalian kalau misalkan dengerin ini jangan didengerin ya, ini namanya glazer atau glazing gitu kan. Jadi kalian bodo amat sama ini. Karena apa, ChatGPT itu termasuk salah satu AI yang sangat-sangat glazing, sangat-sangat suka pemanis, tapi juga ngeyel dan jengkelin. Jadi, I don't know, ChatGPT itu agak keras kadang ya, keras kepala kadang. Nanti aku kasih tahu gimana sih keras kepalanya. Terus yang pertama, gaya kan nggak kelihatan, kok bisa dihitung? Betul, gaya itu emang nggak kelihatan, tapi banyak hal yang tidak kelihatan bisa diukur dari efeknya. Contoh, angin tidak kelihatan, tapi kita tahu ada angin karena dan bergerak. Listrik tidak kelihatan, tapi lampu bisa nyala. Gravitasi tidak kelihatan, tapi apel jatuh ke tanah. Kalau sebuah gaya membuat benda berubah gerak, kita bisa menghitung besar gaya itu dari perubahan geraknya. Misal, mendeng bulan-bulan, ini agak membingungkan ya bagi beberapa orang ya. Kalian kalau mau bingung, itu jangan diomongin satu-satu. Kalian ambil kesimpulannya. Contoh,
Angin nggak kelihatan, listrik nggak kelihatan, gravitasi nggak kelihatan, intinya nggak kelihatan semua. Tapi dia bisa kelihatan efeknya, ya kan? Udah, itu doang. Dia cuma membenarkan hal ini. Kita cuma perlu mengonfirmasi apakah pernyataan ini, ya, pernyataan ini dan ini itu sesuai nggak sama ini. Kalau sesuai, ada kemungkinan benar. Terus, contohnya menendang bola pelan. Oke, ini situasional. Bola bergerak pelan gitu kan. Dia bilangnya bola bergerak pelan gitu. Apakah menendang bola itu kelihatan? Kelihatan tolok. Sorry. Kelihatan, ya kan? Jadi agak kontradiktif nih gitu. Kenapa? Karena menendang bola itu kelihatan. Yang kedua, menendang bola keras itu kelihatan. Tapi bola bergerak lebih cepatnya itu nggak kelihatan. Nah, gayanya itu ada kemungkinan, itu pemikiran yang udah maju. Ya, gini. Jadi ini kan kontradiktif ya. Ini kan kelihatan sebenarnya. Ini kan kelihatan ya guys ya. Dari hubungan seperti itu, ilmuwan berumus untuk mengukur gaya. Makanya Newton tadi itu ada rumusnya. Kalian tanya rumusnya kayak gimana? Jangan dicari. Kalau pertanyaannya atau kebutuhan kalian nggak sampai sana, ingat, jangan dicari kalau kebutuhannya nggak sampai sana. Itu udah titik, udah nggak ada koma lagi. Cari apa yang kalian butuhin, sisanya nggak usah ditanyain. Itu salah satu pakai AI. Kenapa? Kalian kalau misalkan tanya terus, nanti jadi kebanyakan bertanya daripada apa yang kalian butuhin. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalau butuhnya itu rumus gravitasi dan asalnya dari mana, udah cukup, nggak usah yang lain. Gitu. Jadi ini nggak usah kalian ukur, nggak usah kalian mendalami lagi, kecuali kalian ingin sangat mendalami. Kenapa? Karena nanti takutnya kalian itu terlalu over capacity. Ya, kalian butuhnya gravitasi. Terus kalian tiba-tiba masuk ke sini, nanti over capacity. Ini belum direkonstruksi secara matang, semua ini kayak gravitasi. Kalian udah masuk ke hal yang baru. Ya kan? Kalian udah masuk ke hal yang baru. Artinya kalian nggak boleh lebih dari ini. Udah, katakan cukup dulu. Kenapa? Karena nanti jadi over. Ya kan? Tolol sini. Sorry. Gitu. Itu udah cukup, ya kan? Nah, kita berpikir dulu aja. Kan dia bilang gaya emang nggak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Ini benar, ya kan? Tapi ini kan kelihatan nih, ya kan? Kejadiannya kelihatan nih, nggak kelihatan nih. Tapi kalau kalian baca ini doang betul. Coba baca bagian belakangnya. Bola bergerak pelan itu tidak kelihatan, ya kan? Awal mulanya kelihatan, sebabnya itu kelihatan, ya itu adalah menendang bola. Tapi kenapa bola bergeraknya? Ya benar ditendang, tapi dia bergerak itu kan tidak kelihatan. Kenapa? Kalau kalian pusing tanya aja. Ini memang agak membingungkan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kalian mensimpelkan, berarti sebab itu emang harus kelihatan atau setidaknya kelihatan, salah satu faktornya. Dan yang kedua, gayanya itu nggak kelihatan, tapi benda yang terpengaruh oleh gaya itu kelihatan. Jadi sebenarnya kalian tahu gaya itu bukan menendang bola pelan ataupun bola bergerak, tapi adalah tanda di panah ini. Kenapa? Karena energi atau gayanya, ya gaya menendang bola disalurkan menjadi bola bergerak pelan. Anjir, gokil. Anjir.
Gokil, anjing, bisa gitu. Tapi ini harus sekalian uji. Nah, pengujiannya nanti. Yang kedua, yaitu siapa Isaac Newton. Isaac Newton adalah seorang ilmuwan matematikawan, fisikawan dari Inggris, bla 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 bla. Nggak perlu tahu, cuma perlu tahu ini aja. Eta. Cuma perlu tahu seorang ilmuwan. Udah. Tahun kuno udah. Dia lebih tinggi daripada Boomer. Ia terkenal karena menemukan hukum gerak, gravitasi, dan banyak dasar fisika modern. Artinya dia pencetusnya. Udah, itu aja yang kalian tahu. Konstanta itu didapat dari mana sih? Newton ya sebenarnya menemukan bentuk rumusnya, yaitu ini. Bla 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 bla. Artinya, kalau kalian pengen baca ya, itu dibaca aja nggak apa-apa. Tanda yang di tengah ini itu dibaca sebanding dengan. Artinya makin besar massa, makin besar gaya gravitasi dan belasannya. Well, ini adalah pemahaman yang terlalu jauh. Tapi kalian lihat, rumusnya itu mirip dengan rumus konstanta gravitasi itu sendiri. Rumus konstanta gravitasi, mana sih konstanta gravitasi? Konstanta gravitasi, kamu kemana konstanta gravitasi? Oh ini ada rumus konstanta gravitasi. Kan ini nih, rumusnya sama mirip persis. Ya kan, mirip persis. Artinya, rumus konstanta gravitasi yang udah kita pakai itu udah ditemukan rumusnya. Atau tanda sebanding dengan ini udah ditemukan nilainya. Tuh. Well, kalau kalian tahu rumus matematika, itu biasanya bisa dibolak-balik ya. Jadi ini ada kemungkinan mereka bolak-balik gitu. Tapi mungkin kalian akan bertanya kembali gimana dapat F kalau misalkan si sebanding dengan ini itu nggak ditemukan. Artinya apa? Kalian nanti nemu yang namanya teori telur dan ayam. Mana yang lebih dahulu? Masalahnya kalau sebanding dengan ini nggak ditemukan, maka F juga nggak akan ditemukan. Apakah benar? Masalahnya kalian jangan sampai sana dulu anjay. Yang kalian butuhin kan tentang gravitasi, Ci. Nah, tetapi Newton belum tahu angka tepatnya, betul. Sekitar 100 tahun kemudian, seorang ilmuwan bernama Henry Cavendish melakukan eksperimen dengan teliti menggunakan bola-bola logam besar dan kecil yang digantung dengan kawat tipis. Akhirnya ketemu deh. Ini yang kita. Kalau nilai tengah ternyata bukan bulat gimana? Pusat yang dimaksud biasanya adalah pusat massa. Untuk benda yang bentuknya telantur, bola, kubus, penggaris itu gampang. Kalau nggak beraturan, ya misal batang panjang 7 meter, titik tengahnya gampang 3,5 gitu kan. Tapi kalau nggak beraturan gimana? Iya, dicari mas. Cara nyari udah, kalian butuhnya gravitasi anjir. Udah, cukup. Tapi kalau kalian merasa, oh ini kayaknya keluar nih. Cara cara hitungnya gimana? Terus Isaac Newton lahir di mana gitu kan? Kalian boleh aja tanya kayak gitu. Cuma kalian harus waspada. Yang namanya itu over capacity limit. Kalian tuh ada kapasitas untuk belajar. Jadi di limit terlebih dahulu apa yang kalian butuhkan udah cukup. Ya, kurang lebihnya itu cara pakainya. Nah, waktunya kita meringkas apa yang kita miliki. Pertama, coba ulangi lagi. Nah, ini cara agar kita tahu apakah kita over capacity atau enggak. Kita harus nge-tracking apa yang kita pelajari dari tadi, ya kan? Pertama, tentang apa itu IPA, ya kan? IPA ternyata ada tier atau kelasnya SD, SMP, sama SMA, ya kan? Ya kan? Tapi ternyata kayaknya nggak akurat.
nggak akurat. Akhirnya aku nyari spesifik, yaitu gravitasi. Nah, gravitasi hasil rumusnya gampang banget. Yaitu massa dikali sama gravitasi. Gravitasi tarik bumi ya kan ya. Bumi itu 9,8 sampai ini kalian jangan lupa ya. Second persegi. Kenapa? Karena beberapa guru biasanya itu penting. Ini harus kalian kasih meter. Biasanya kenapa? Kalau misalnya kalian isi 9,8 aja, ini ambigu gitu. Jadi kalian harus naruh 9,8 meter persegi atau kalau kalian pengen tahu, biasanya kan kalian diajari pakai ini ya, pakai garis miring ya. Nah, biasanya kalau aku biasanya udah pakai nilai tengah. Biasanya pakai nilai dalam KBBI nilai tengah itu beda maksud ya. Tapi kalau aku biasanya untuk membagi 10 meter per, kalau misalnya udah kepake nilai ini apa namanya nilai garis miring ini kan nggak mungkin ya kalian nulis garis miring lagi gitu kan, atau or gitu kan. Or bisa sih, tapi kalau aku biasanya pakai ginian gitu biar enak aja dilihat. Ini bukan ada maknanya, ini emang enak aja dilihat. Ini emang karena enak aja dilihat, kurang lebihnya kayak gitu. Terus ada konstanta. Terus ternyata kalau ada dua benda bermasa ada gravitasi lagi, gravitasi satu sama lain, yaitu F sama dengan G M1. Ini harus kalian pakai tanda ini ya, soalnya kalau enggak ini jelek nanti akhirnya. M1 nya harus kecil, terus M2 ini antara pakai titik harusnya. Enggak suka autocorrectnya apa. Terus dikali L2 pangkat 2. Nah, pertanyaannya simpel aja gitu. Terus kalian tadi kan tanya ya, terus yang ditanyain yang menciptakan gravitasi law itu ternyata si Isaac Newton gitu kan. Ya udah Isaac Newton aja. Kalian mau kasih tahun berapa tadi, aku nggak tahu. Nggak aku baca aja. Isaac Newton tahun berapa nggak peduli juga, ininya dia pencetusnya ya kan. Terus ternyata rumus konstanta itu ada itu sama kayak rumus yang dipakai di awal pembuatan rumus, cuma ada tadi lambang apa sebagai dengan atau apa. Nah, ini kalian mulai bias kan. Nah, ini mulai bias nih. Kalau kalian mulai bias artinya apa? Artinya kalian mulai ada kayak over capacity of limit gitu. Kalian harus nge-scroll lagi ya kan, kalian harus nge-scroll lagi. Nah, kalian kalau misalnya scroll itu artinya kalian over capacity. Dan yang kedua, kalian harus mempanis diri kalian. Artinya apa? Itu udah limit gitu. Kalau aku biasanya aku punishment, nggak boleh ditulis. Boleh ditulis nanti di teks selanjutnya kayak gitu. Ini nggak boleh ditulis sama sekali. Kenapa? Karena teks ini itu cuma boleh satu roll, maksudnya satu penulisan. Kalau kalian harus nyari lagi, nggak boleh. Kalian boleh nulisnya lagi setelah roll atau penulisan ini selesai gitu. Itu sebagai punishment kalian. Dan tapi kan nanti nulis lagi itu sebagai punishment biar kalian nggak lupa gitu. Rumus yang dipakai di awal pembuatan rumus ya kan, rumus konstanta. Habis itu apa? Ternyata kalau beratnya bukan kilogram dibuat kilogram. Udah, ini yang kalian ingat tadi kan. Iya. Oh iya,
Oh iya, kalau, nilai tengah-tengah nggak beraturan, aturan tetap dicari nilai tengahnya. Nah, itu ringkasanku, bener nggak? Nah, kalian boleh tanya lagi, gitu. Karena apa? Kalian udah over capacity limit di sini. Udah mulai banyak hilang kan? Nah, kalian nggak bisa rekonstruksi lagi. Kalian boleh tanya. Ringkasmu sudah terasa cukup banyak, banyak menangkap poin-poin penting, tapi yang beberapa hal yang harus diluruskan. Ini benar sebagai tingkat pembelajaran, ilmunya sama, hanya kedalamannya beda. Gravitasi benar, rumus berat benda benar, tapi harus dihitung oleh rumusnya ada berat, bukan gravitasi itu sendiri. Nah, ini mulai ada bias, ya kan? Duh, benar-benar masuk selain menarik. Ini benar sekali, rumusnya benar. Nah, ini dijelasin konstanta. Bukan merumus konstan seperti rumus awal pembuatan, yang lebih tepat Newton menemukan pola hubungan antar gravitasi. Ini agak ribet ya. Kalian tetap boleh pakai keyakinan kalian yang lebih gampang, atau pakai yang ini. Ini agak ribet sebenarnya. Cuma kalian harus agak ini ya, nggak usah percaya sama apa yang kalian percaya aja. Kalau masih yang kilogram juga menjaga kilogram benar dan semacamnya, udah. Lihat kan, ChatGPT aja nggak benerin kalian, anjing. Jadi kalian harus baca manual, guys, gitu. Itu kurang lebihnya cara belajar pakai ChatGPT. Gampang? Enggak juga. Mudah? Apalagi? Sama aja, anjay. Tapi kurang lebihnya kayak gitu, dan terima kasih gitu ya. Kalau kalian ada yang bertanya, tanya aja. Bye bye.